Ya, karena mungkin pengacara Haris sama Fathia ngelihatnya gini. Ini kan jaksa memberikan pertanyaan, Pak Luhut ngelihat catatan. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu udah pernah didengar Pak Luhut sebelumnya sebelum persidangan kan gitu? Ya kan? Nyontek kan gitu kan, guys. Nyontek itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini kembali tentang Pak Luhut bin Sarpanjaitan yang terhormat, yang lagi ada sidang tentang pencemaran nama baik, luar biasa. Ternyata guys, nyontek itu bukan hanya berlaku kepada para siswa atau mahasiswa yang sedang belajar atau kuliah. Ternyata Pak Luhut kepergok bawa contekan di sidang guys. Beritanya begini dan ada videonya nih guys. Kita lihat dulu ya guys ya, kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara jangan menyeka dulu. Sebentar, ini masih bertanya. Saudara nanti ada kesempatan. Tolong jaga ketertiban persidangan. Minta maaf yang mulia, saya izin untuk menyatakan. Kalau saudara mengganggu persidangan silakan di luar aja. Yang mulia. Itu dulu hakimnya. Kalau saudara mengganggu persidangan mohon di luar aja. Wah, iya. Mudah-mudahan hakimnya nggak berat sebelah, ya Allah. Tapi kalau mau nyari hakim yang nggak berat sebelah ini kayaknya gimana gitu ya. Menurut kalian hakimnya berat sebelah nggak ini? Menurut kalian, ya. Menurut Babe, no, udah ngomong tadi. Kalau mengganggu persidangan keluar aja. Kita nggak tahu siapa yang terjadi. Lanjut. Sudah saatnya saksi diperiksa berdasarkan apa yang dialami, tapi saudara saksi membawa catatan yang mulia. Ini penting kan? Oh, ini saya membawa catatan itu yang menjadi keberatan, iya. Ya, apakah pertanyaan dari jaksa? Ini kan waktu jaksa ngomong nih, nanya nih, Pak Luhut bawa catatan. Apakah jaksa sebelum sidang ngasih bocoran kah? Sehingga, iya kan, biasanya yang bawa contekan itu kan dapat bocoran ya? Biasanya. Kalau Pak Luhut kan enggak lah, luar biasa lah. Menurut kalian gimana? Gue bakal dulu rokok gue. Lanjut. Kan supaya saudara saksi kesempatan diberikan kepada jaksa. Mohon diberikan kesempatan kepada jaksa sebagaimana nanti supaya tidak terjadi supaya seperti pasar. Stop. Silakan lanjut. Yang mulia, bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan dengan saksi membawa catatan yang mulia? Ya udah saya tutup, itu ada suaranya Balon tadi. Iya bawa catatan. Yang jadi pertanyaan ini, catatan itu apakah berhubungan dengan pertanyaan jaksa? Nah, kalau memang berhubungan, apakah sebelum sidang memang ada bocoran? Nanti jaksa mau nanya ini, Pak Luhut jawab, apakah begitu? Mikir ya kita ya. Mikir aja, gue nyuruh mikir. Terima kasih. Saudara. Ya. Itu tepuk tangan ya. Betul.
kami keberatan yang mulia. Tentunya pertama ini adalah hak kami untuk bertanya. Menjadi kewajiban kami untuk membuktikan perkara ini. Yang kedua, saya pikir ketika saudara saksi ini membuat catatan yang memang dia tuangkan ada berdasarkan fakta yang ia lihat dia dengan sendiri, itu tidak ada larangan yang mulia. Jadi kami keberatan ketika pengacara membatasi hak-hak saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta. Majelis hakim, saudara saksi sudah bersedia. Kita hormati keputusan saudara saksi yang sudah. Ya, justru gue ketawa gitu. Kalau jaksanya bilang begitu, gue ketawa itu. Apakah ada bocoran? Kan gitu ya. Iya, kayak udah tahu yang mau ditanya, jadi udah dicatat gitu. Masa iya? Enggak kan ya? Ini kan bukan saksi ahli ya. Tapi ya udahlah, itulah persidangan Pak Luhut guys. Sebelum kita baca, kita lihat dulu nih. Iya. Sudah bersedia menutup catatannya. Kita harus hormati itu. Stop. Mohon izin majelis. Kami persilahkan saudara membaca. Kalau emang ada data yang perlu saudara, silakan. Saya ini hampir 76 tahun. Saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti itu. Makanya saya catat. Silakan. Keadilan, saya mau keadilan itu dari sini. Jangan diprovokasi. Ya, silakan lanjut. Silakan kalau memang saudara ada data. Saudara kalau ada data yang mau mungkin silakan. Tidak masalah. Iya. Beberapa data-data. Ya, silakan. Hasil pembicaraan saya dengan saudara Khalid. Ya, silakan. Ada dusta di antara kita. Ya. Saudara saksi, Silakan. bisa. Silakan lanjut. Saudara saksi, berkaitan dengan jawaban saudara tadi ya. Nah, itu cuplikan videonya guys. Sekarang kita baca beritanya ya guys ya. Kita baca dulu beritanya guys. Ini dari Gelora ya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidianti Kamis 8 Juni. Dalam sidang kali ini Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi pelapor dalam kasus tersebut dihadirkan sebagai saksi. Ya itu tadi lu lihat ya. Dikutip dari suara.com, persidangan dengan saksi Luhut itu diwarnai protes oleh tim pengacara Haris dan Fathia. Hal itu terjadi setelah Luhut kepergok kerap membuka catatan yang dibawanya saat bersaksi di depan majelis hakim. Saudara saksi membawa catatan yang mulia, ini penting. Makanya saya ingatkan saudara saksi menaruh catatannya. Yang mulia ini penting. Saudara jaksa dan hakim karena saksi sudah diperiksa, ucap tim hukum Haris Fathia. Aksi protes itu pun membuat hakim geram. Pemicu hakim geram karena kubu Haris Fathia menyela Luhut saat jaksa sedang mencecar pertanyaan kepada Luhut di persidangan. Bahkan majelis hakim memberikan teguran keras kepada tim pengacara Haris Fathia. Ya, karena mungkin pengacara Haris sama Fathia ngelihatnya gini. Ini kan jaksa memberikan pertanyaan, Pak Luhut ngelihat catatan. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu udah pernah didengar Pak Luhut sebelumnya sebelum persidangan? Kan gitu. Ya kan, nyontek kan gitu kan guys, nyontek itu udah tahu yang ditanya gitu. Apakah begitu itu yang diperkirakan sama tim pengacaranya Fathia, Haris dan Fathia ini ya kan? Dan itu ditegur sama majelis hakim, lu dengar tadi ya. Kalau nganu keluar, oh ya enggak, wah, hakimnya berat sebelah apa kagak lu nilai sendiri. Ini Pak Luhut guys. Aksi protes itu pun membuat hakim geram, pemicu hakim geram ya udah tadi ya. Saudara, jangan menyela dulu. Ini masih bertanya. Nanti ada kesempatan. Tolong jaga ketertiban persidangan ini, kata Ketua Hakim Cokorda Gede Artana sambil mengetuk palu sidang satu kali. Walau dibanjiri interupsi, Hakim Cokorda ogah menggubris protes kubu Haris Fathia. Hakim justru meminta jaksa untuk melanjutkan pertanyaan ke Luhut. Stop, kata Hakim Cokorda sambil mengetuk palu. Tadi udah kita dengar ya. Silakan lanjutnya. Yang mulia, bagaimana pemeriksaan dilakukan dengan saksi membawa catatan terima kasih, jelas tim hukum Haris Fathia. Hingga akhirnya Luhut menuruti keinginan tim hukum Haris Fathia, Luhut meletakkan catatannya di kursi sebelahnya. Udah saya tutup, timpal Luhut. Ya kayak tadi ya guys, terus beliau beralasan di militer berapa lama. Ya kan? Nah, jadi begitu guys. Jadi ini beritanya, videonya, cuplikannya udah lu lihat. Kesimpulannya gini guys gue ya. Apakah memang Pak Luhut udah mendengar pertanyaan jaksa itu? Ya, dan ini harus kita viralkan. Dan apakah Pak Hakim ini nggak berat sebelah gitu kan ya? Iya nggak sih?
kita harus melihat ini wow sidang besar ini, walaupun cuman kasusnya pencemaran nama baik, tapi menyangkut orang besar di Republik ini, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dan seperti biasa guys, masalah yang seperti ini itu tidak pernah digubris sama manusia buzzer nasab nih ya, buzzer DNA. Nggak mikir deh, nggak dipikirin ini sidang Pak Luhut, nggak penting kayak. Pokoknya yang penting nasab. Ya, kalau yang ini yang penting nasab DNA. Indonesia isinya masalahnya adalah nasab dan DNA. Dia nggak peduli tentang bagaimana persidangan, keadilan, bagaimana ekonomi, nggak peduli nih. Nah, jadi ini wajah-wajahnya harus kalian lihat terus, kalian hafalin terus. Jadi buzzer nasab ini kayaknya lebih dari buzzer politik kayaknya. Karena kalau buzzer politik itu masih masalah perpolitikan, ekonomi, itu masih jadi perhatian. Tapi kalau yang ini buzzer nasab ya udah begitu aja. Dah gitu aja dari gue guys ya berita ini. Jadi kesimpulannya adalah ternyata guys nggak cuman siswa dan mahasiswa yang bawa contekan. Pak Luhut bawa contekan guys di persidangan. Dah ya gitu aja. Gue Babe Aldo YouTuber biasa yang nggak nyontek, gue nggak nyontek langsung, nggak ada catatan depan gue. Pamit dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradhu wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buzzer nasab. Sian. Nggak mikir dia tahunya nasab apa ini itu aja DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.